Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 38. Membuat sang kekasih hati mendesah dalam nikmat. Astagfirullah, dok, tega sekali membuat kami dak-dikduk. Lihat tuh muka istriku, sampai pias begitu. Protes Raffi membuat Dokter Arifin kembali tertawa. Maaf, kalian lucu sekali. Hahaha, aduh, saya nggak bisa berhenti tertawa. Dokter Arifin memegang perutnya saat melihat Raffi yang menekuk mukanya. Udah, jangan cemberut lagi. Kamu udah benar baikan. Nggak ada masalah lagi. Malah mau buat 3 ronde pun udah nggak masalah, seloroh Dokter Arifin. Memangnya main tinju pakai ronde segala, sahut Raffi. Jelas ia paham apa yang Dokter Arifin katakan. Sebagai seorang dokter, mereka tentu pernah mempelajari hal yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi tersebut. Muka Yaya memerah. Ia pun paham meskipun belum benar melakukannya. Sepulang dari rumah sakit, Raffi pun segera mengajak Yaya ke apartemen. Mereka diantar sopir yang memang sudah diperintahkan Madava untuk mengantarkan keduanya kemanapun mereka ingin pergi. Raffi awalnya menolak, tapi Madava berkeras sebab ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan menantunya. Raffi pun akhirnya setuju, terlebih saat itu memang kaki dan tangannya belum benar pulih. Sampai di apartemen, Raffi pun segera menarik tangan Yaya ke dalam unit miliknya. Ini adalah kali pertama Raffi membawa Yaya ke sana. Saat pintu tertutup, seseorang tiba keluar dari balik pilar yang tak jauh dari sana. Dasar perempuan murahan, sok alim pakai jilbab segala, padahal aslinya murahan, sinis orang itu. Sementara itu, di dalam apartemen, tubuh Yaya sudah bersandar di dinding. Kedua tangannya melingkar di leher Raffi, sedangkan tangan Raffi memegang tengkuk Yaya. Ya, keduanya sedang berpagutan saat ini. Bibir keduanya menyatu dengan deru nafas yang menggebu. Sesuatu yang sudah nantikan Raffi akhirnya akan segera bisa ia tuntaskan. Ah, betapa Raffi ingin melakukan ini sejak hari pertama menikah. Hanya saja keadaannya tidak mendukung saat itu. Bahkan bercumbu seperti ini saja ia tidak berani. Bukan takut, hanya saja ia tidak ingin sesuatu yang sudah lama tertidur di balik celananya itu tiba terbangun. Dan meminta haknya untuk dipuaskan. Meskipun Raffi tahu Yaya pernah menikah dan kemungkinan besar ia sudah sedikit berpengalaman. Tapi ia ingin momen perdananya itu ialah yang mendominasi, bukan sang istri. Jadi selama beberapa waktu ini, mereka paling hanya saling mengecup dan berpelukan. Tak ada kegiatan 21 plus yang membuat mereka harus mandi basah. Udara semakin panas, Raffi semakin mengeratkan rengkuhannya. Bahkan salah satu tangannya sudah turun mengusap punggung Yaya dari balik blus yang ia kenakan. Lenguh Yaya saat merasakan sesuatu yang menggelitik di dalam sana. Rasanya geli, tapi juga menyenangkan. Terdengar suara sesuatu yang jatuh di lantai.
Yaya dan Raffi seketika menghentikan kegiatannya dan menoleh ke sumber suara. Kedua mata mereka seketika terbelalak saat melihat keberadaan Arta yang sudah berdiri sambil membelakangi mereka. "Sorry, Arta nggak lihat," seru Arta yang sudah ketir karena melihat adegan 18 plus secara live di depan matanya. "Arta," seru Raffi kesal sampai ke ubun-ubun. Kini Yaya dan Raffi sudah berada di dalam mobil milik Raffi. Yaya yang merasa malu memilih segera pergi dari sana. Tidak ada sopir, sebab setibanya di sana tadi, Raffi sudah meminta sang sopir pulang. Ia juga mengatakan akan meminta jemput kalau mereka sudah mau pulang. "Maafin aku ya, Sunshine. Aku benar nggak tahu ada Arta di sana. Aku memang sudah memasang sidik jarinya, sehingga ia bisa keluar masuk apartemenku dengan bebas," ucap Raffi penuh sesal. Raffi benar tidak menyangka kalau adiknya akan datang ke sana hari ini. Biasanya Arta selalu mengabari terlebih dahulu setiap hendak datang ke apartemennya. Oleh sebab itu, ia merasa aman mengajak Yaya ke apartemennya hari ini. Ia sudah lama memimpikannya bisa melakukan hal yang lebih intim dengan Yaya. Sebenarnya ia bisa saja melakukannya di rumah orang tuanya. Akan tetapi, hari masih siang, pasti akan canggung rasanya kalau mereka melakukannya di siang hari. Meskipun mungkin ibunya akan mengerti, tapi tetap bagi Yaya pasti ia akan merasa sedikit canggung. Oleh sebab itu, ia lebih memilih ke apartemen. Berharap ia bisa bercinta dengan Yaya tanpa gangguan ataupun rasa canggung. Namun apa yang terjadi, bahkan apartemennya pun tidak aman untuk mereka. "Jalankan mobilnya, di dekat sini kalau tidak salah ada hotel, kan?" ucap Yaya membuat Raffi terkejut bukan main. Ia pikir Yaya akan marah atau kehilangan hasrat bercintanya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia justru memintanya mencari hotel di dekat sana. Hotel Beo Raffi. "Ya, kita akan menuntaskan apa yang seharusnya kita tuntaskan di sana. Kau tidak keberatan bukan?" Yaya tersenyum manis. Membuat hati dan pikiran Raffi yang sempat kusut karena gagal bercinta seketika meleleh. "Ya, tentu, aku mau," seru Raffi bersemangat. Jelas saja ia mau, siapa juga yang mau menolak hal yang enak, Yehan. Melihat Raffi yang tampak bersemangat, Yaya tersenyum. Sejujurnya ia tadi benar malu. Namun tiba ia teringat masa lalunya yang selalu saja gagal setiap hendak bercinta dengan suaminya. Yaya tak ingin gagal lagi. Gagal bercinta itu bisa membuat mood terjun bebas. Ia tak mau gagal lagi. Ia ingin menjadi milik Raffi sepenuhnya. Ia tak mau gagal lagi. Karena kegagalan itu sebenarnya cukup membuatnya trauma, jadi ia tak ingin gagal lagi. "Pokoknya kali ini aku harus bisa. Jangan sampai gagal lagi." Bayangan kegagalan pernikahannya di masa lalu melintas di benaknya. Entah dapat pikiran dari mana, bila ia gagal lagi kali ini, bisa jadi pernikahannya akan kembali gagal seperti yang sebelumnya.
Jadi Yaya pun bertekad untuk bisa segera menyempurnakan pernikahannya dengan melakukan hubungan suami istri. Bergelung di dalam selimut, bibir Yaya tak hentinya menyunggingkan senyum. Senyum manis bahagia. Yaya mendongak, menatap wajah Raffi yang tetap terlihat tampan meskipun sedang terlelap. Yaya tak mampu mengurai rasa bahagianya. Iya benar bahagia. Ya ampun, aku udah kayak ABG yang lagi jatuh cinta aja. Kamu tampan banget sih, Bikin hati mbakmu ini klepek, gumamnya sambil cengir. Setelah segala sakit yang ia dera saat menikah dengan Andrian, akhirnya ia bisa mencecap manis madu cinta. Yang lucunya, pasangannya itu jauh lebih muda. Namun usia bukanlah tolok ukur kedewasaan seseorang. Nyatanya, Raffi selalu bisa bersikap dewasa dan menempatkan diri dengan baik. Yaya memejamkan mata, sekelebat ingatan bagaimana terkejutnya Raffi kalau mengetahui dirinya ternyata masih perawan. Yaya tak bisa melupakan ekspresi itu. Flashback. Masuk ke kamar hotel, tak mau nunda waktu, Raffi pun segera mendorong Yaya pelan menempel di pintu. Bila tadi di apartemen ia kepergok sang adik yang ternyata sedang mampir ke apartemennya. Maka kali ini ia tidak memiliki keraguan sama sekali. Ia yakin takkan ada seorang pun yang mengganggu. Ia harus menuntaskan apa yang memang seharusnya ia tuntaskan sejak beberapa minggu yang lalu. Raffi memeluk Yaya dari belakang sembari mengendus leher Yaya. Nafas hangat Raffi menerpa leher membuat bulu kuduk Yaya berdiri. Rasa aneh mulai menjalar saat bibir Raffi sudah singgah di lehernya. Yaya mendesah kala Raffi mengecup di sana sehingga meninggalkan sedikit jejak kemerahan. Raffi tidak menghisapnya dalam sebab menurut medis hal itu kurang baik untuk kesehatan. Kau tahu, Sunshine, sudah sejak akad terucap, aku sangat ingin menyentuhmu seperti ini. Tapi aku harus menahannya, aku takut. Aku tidak bisa melakukannya karena kondisiku saat itu, bisik Raffi. Pikir saja yang seperti itu. Aku juga sebenarnya juga begitu. Tapi Yaya terkekeh geli saat bibir Raffi merambat. Geli, tapi menyenangkan. Aku harap gak ada penghalang lagi kali ini, ucap Raffi dengan kabut gairah di matanya. Kalau ada yang kembali mengganggu, aku akan menyuntiknya dengan obat tidur supaya dia tidak mengganggu lagi. Yaya tertawa, biasanya laki lain pasti akan mengatakan akan menghajarnya atau memberinya pelajaran. Maka Raffi berbeda, ia justru ingin menyuntikkan obat tidur ke orang tersebut. Yaya mendongak ke kanan, saat melihat bibir Raffi, ia pun segera meraihnya dalam pagutan yang dalam. Raffi menyambut pagutan itu tak kalah dalam. Bahkan lidah mereka kini sudah saling bertaut membuat romansa di dalam kamar kian membara. Tangan Raffi tak tinggal diam. Ia menyusup ke dalam blus yang Yaya kenakan. Darahnya seketika mendidih saat berhasil menyentuh salah satu aset berharga Yaya yang tersembunyi dengan baik di dalam sana. Sungguh ini pengalaman pertama. Meskipun ia sudah beberapa kali melihat bagian tubuh perempuan saat menjadi asisten dokter.
dan menemani para dokter saat melakukan operasi. Tapi untuk menyentuh secara intim seperti ini merupakan kali pertama. Rasanya begitu memukau. Desahan Yaya keluar membuat jakun Raffi naik turun. Ini merupakan pengalaman pertama, tapi ia pun tidak polos amat untuk membuat sang kekasih hati mendesah dalam nikmat. Tiba Yaya menarik wajahnya. Nafas Yaya tampak terengah, lalu ia membalikkan badannya. Keduanya kini saling berhadapan. Yaya meraih pergelangan tangan Raffi ke arah sofa lalu mendorongnya hingga terduduk di sana. Kemudian disusul ia yang mengambil posisi di atas pangkuan Raffi sambil melepas hijab instan yang tadi membalut kepalanya. Dibukanya pula ikat rambutnya sehingga rambut panjang Yaya kini menjuntai indah. Raffi sedikit terkejut dengan sisi agresif sang istri, namun tak dipungkiri ia senang sekali. Namun ada sudut lain dalam hati Raffi sedikit kecewa. Sebab kesal karena bukan ia yang menjadi pemilik pertama wanita pujaannya. Terlebih melihat sikap agresif Yaya yang ia pikir tercipta karena pernikahannya sebelumnya. Namun hal itu tetap tidak mengurangi kadar cintanya. Cintanya tetap utuh, bulat penuh hingga tak ada celah untuk yang lain menyusup meskipun sekecil debu. Yaya meletakkan telapak tangannya di pipi Raffi. Dipandangnya lekat wajah tampan laki yang beberapa waktu ini menjadi teman tidurnya. Dalam hati, Yaya memuji. Saat tidur saja setampan itu, apalagi saat menatap dengan senyuman menggoda seperti ini. Ah, tampan sekali. Yaya pun memberanikan diri melabuhkan bibirnya di leher Raffi. Ia menyusuri bagian itu dengan seduktif membuat libido Raffi semakin meningkat drastis. Kedua tangan Raffi kini bergerak menyusuri kulit Yaya yang masih terbalut celana bahan hingga berhenti di bokong. Ia sedikit mereh, mas di daerah sana membuat Yaya melenguh pasrah. Ia bebaskan Raffi untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Raffi berdiri, kedua tangan Yaya seketika merangkul leher Raffi dan kedua kaki membelit pinggang. Raffi membawanya ke ranjang lalu melemparnya pelan. Yaya memekik kaget, namun hal itu cuma sebentar sebab berikutnya Raffi merangkak naik ke atas ranjang, mengungkungnya. Kemudian kembali melanjutkan cumbuan mereka, namun kali ini gerakannya lebih menggebu. Bahkan tangan mereka kini sudah bergerak untuk melepaskan pakaian masing-masing. Keduanya kini sudah dalam keadaan polos. Raffi segera menarik selimut dan menutup tubuh mereka berdua. Keduanya bergerak saling menyentuh dan saling menghangatkan. Saling merangsang sehingga bara di antara mereka berdua kian menyala. Ruangan yang semula dingin kini menjadi panas. Deru nafas keduanya saling menggebu. Peluh mulai bercucuran, hingga akhirnya Raffi sudah tak mampu menahan gejolak yang kian membara. Ia pun mulai memposisikan miliknya. Yaya juga sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima apa yang seharusnya ia terima. Dalam hati, Yaya berdoa agar penyatuan ini berhasil, agar keduanya bisa menjadi pasangan seutuhnya.
Tanpa ada gangguan apalagi kegagalan. Melihat Yaya tampak siap, Raffi pun tanpa ragu mulai menyatukan dirinya dan Yaya. Namun saat melihat reaksi dan ekspresi Yaya yang tampak kesakitan, pun rasa di bawah sana yang terasa sedikit sulit membuat mata Raffi terbelalak hebat. Sunshine, kamu. Sudah puas memandangi wajah tampan suami Mbak ini, goda Raffi sambil mengulum senyum. Kedua matanya masih terpejam, padahal sebenarnya ia sudah bangun sejak tadi. Lebih tepatnya ia sebenarnya hanya memejamkan mata. Tidak benar, benar tidur. Apa yang ia alami barusan terlalu nikmat. Rasanya, ia tak ingin rasa barusan menghilang begitu saja karena tidur. Yaya membelalakan matanya. Ia sampai menganga lebar karena terkejut. Sudah bangun. Sejak kapan? Cicitnya dengan wajah memerah. Malu, sudah pasti. Ia sudah kepergok sedang memperhatikan wajah Raffi yang tampan dan menggemaskan. Sejak kapan? Ya, Raffi membuka mata. Yaya langsung masuk ke dalam selimut. Menutup seluruh tubuh hingga mukanya. Rasanya ia ingin bersembunyi saja. Raffi terkekeh. Ia menarik ujung selimut yang membungkus kepala Yaya. Jangan tutup. Mau lihat muka Ayang yang cantik ini. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Raffi tetap tersenyum. Ai tentu paham apa sebabnya. Malu, cicit Yaya membuat tawa renyah berderai dari bibir Raffi. Malu? Ngapain malu sih? Sama suami sendiri? Giliran tadi duduk di pangkuan nggak malu. Giliran sekarang sok malu meong. Ayo, buka, atau gelitikin nih. Jangan, pekik Yaya yang memang tidak tahan digelitik. Yaya akhirnya menurunkan ujung selimut yang menutup wajahnya. Bibirnya mencebik, membuat Raffi tersenyum geli. Hingga mata Raffi akhirnya terpana pada bibir merah Yaya yang kini sedikit bengkak karena aktivitas mereka tadi. Raffi tak dapat menahan buncahan bahagianya. Akhirnya ia bukan hanya bisa melihat dan menyentuh, tapi memiliki Yaya seutuhnya. Astaga, aku nggak ngangka aku bisa seganas itu tadi. Gumam Raffi sambil menggigit bibir. Bersambung.